Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Amelia, NIM 120200170 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas RD, dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan wilayah berdasarkan pendekatan klaster dengan memenuhi UTS Perencanaan Wilayah. Adapun outline yang akan dijabarkan pada materi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, dua pokok pemikiran, ketiga klaster dan produktivitas, inovasi dan bisnis baru, keempat pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional, dan yang terakhir adalah kritik dari konsep. Adapun latar belakangnya yaitu teori keunggulan kompetitif dan klaster ini dimulai oleh Michael Porter guna mengembangkan konsepsi yang berpengaruh tentang keunggulan kompetitif. Pada konsepsi yang dikembangkan Porter bertujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Konsep yang dikembangkan oleh Michael Porter ini dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan adanya tekanan krisis ekonomi, sehingga dikembangkan kebijakan klaster tersebut. Adapun pendekatan tradisional yang ada di dalam kebijakan klaster ini yaitu yang pertama perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, dua pembangunan industri-industri berteknologi tinggi, dan yang ketiga adalah pembangunan pertumbuhan yang tinggi dengan cara berinvestasi pada infrastruktur dan proyek kawasan industri. Adapun pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah ini terlebih dahulu dipahami faktor-faktor antara keunggulan kompetitif dalam lingkup ekonomi global dan modern yang akan dibahas di slide-slide selanjutnya. Kemudian terdapat pokok pemikiran. Yang pertama, usulan arah pengembangan wilayah menurut Porter. Jadi menurut Porter pada tahun 2003 terdapat beberapa usulan arahan baru pengembangan wilayah yang terdiri dari 6. Yang pertama adalah pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan hanya penciptaan lapangan kerja. Jadi kompetitif yang dimaksud itu adalah persaingan dengan kinerja yang lebih tinggi. Dan dalam hal konteks ini bukan hanya dibutuhkan kompetitif, tapi juga dibutuhkan penciptaan lapangan kerja. Kemudian yang kedua adalah pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Jadi dalam persaingan yang dengan tingkat kinerja yang tinggi, pembentukan lapangan pekerjaan yang mencerminkan dari terciptanya lapangan kerja dan upah digunakan sebagai arah baku dalam pengembangan wilayah tersebut. Dan yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Jadi diperlukan kekuatan dan pengembangan wilayah dengan potensi yang akan datang. Dan keempat yaitu pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Strategi pembangunan tersebut digunakan untuk menentukan arah-arah baru dalam upaya menangani pengembangan wilayah yang akan digunakan pada pendekatan klaster tersebut. Dan yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan atau sequence, yang artinya dalam menentukan arah pengembangan wilayah dibutuhkan prioritas atau urutan yang utama untuk diupayakan dalam penanganannya. Dan yang terakhir yaitu pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Jadi dibutuhkan data yang relevan atau nyata. Yang kedua yaitu apa sih wilayah yang kompetitif? Jadi wilayah yang kompetitif berdasarkan Porter yaitu ketika perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif atau unggul, yang seperti dibahas tadi yaitu memiliki kinerja yang tinggi dibanding wilayah-wilayah lain dalam tingkat nasional ataupun global, sehingga mampu memelihara dan memperbaiki upah dan standar hidup. Kemudian keunggulan kompetitif. Jadi keunggulan kompetitif itu terdapat beberapa faktor yang membuat dia tergantung pada keunggulan tersebut, yaitu pada produktivitas jangka panjang, efisiensi pada sebuah lokasi bisnis, dan produktivitas perusahaan dan pekerja, sehingga mampu untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi dalam pekerjaannya. Dan keunggulan kompetitif ini bukan berarti upahnya tuh harus rendah. Dan kemudian contoh dari wilayah yang mengalami kompetitif yaitu Kabupaten Sleman yang dalam rencana pembangunannya mewujudkan desa yang lebih kompetitif. Kemudian faktor-faktor penentu keunggulan daya saing. Jadi terdapat beberapa faktor dalam penentuan daya saing, yaitu
Yang pertama adalah endowment. Jadi endowment ini sumber daya alam yang wilayah seperti lokasi, kesuburan tanah, iklim, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, dan penduduk. Selain itu juga terdapat warisan dan cagar budaya yang meliputi faktor dari endowment ini. Selanjutnya, faktor dari keunggulan secara makroekonomi. Terdapat juga yaitu kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Dan kemudian mikroekonomi. Untuk mikroekonomi ini, kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional. Untuk selanjutnya itu contoh klaster. Terdapat beberapa contoh klaster, namun contoh klaster yang ada di sini adalah mengenai keunggulan kompetitif industri hayati di Massachusetts. Jadi terdapat beberapa contoh yang diberikan Porter di dalam analisis klaster ini hadir di perekonomian yang besar dan kecil. Jadi seperti produk kesehatan dan kecantikan, penyediaan instrumen operasi bedah, peralatan medis, penyediaan peralatan kedokteran gigi, barang-barang optometrik, peralatan diagnosa kontainer ini menuju ke rumah sakit, pendidikan, dan spesialis. Serta berdasarkan pokok pemikirannya tadi, seperti pembangunan dengan prioritas dan urutan. Prioritas dan urutan pun berlaku di dalam contoh. Kemudian yaitu mengenai komposisi ekonomi wilayah. Untuk komposisi ekonomi wilayah ini dibagi menjadi klaster global dan klaster lokal. Jadi yang dimaksud dengan klaster lokal sendiri itu melayani pasar lokal dengan sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan klaster global itu melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah negara lain. Jadi untuk perbedaannya sendiri dicakup oleh ruang lingkup. Ruang lingkup global lebih luas karena berkompetisi dengan wilayah di negara lain. Walaupun klaster lokal juga, tetapi klaster global sendiri ini lebih melayani pasar di global sendiri. Kemudian 3 cara klaster mempengaruhi persaingan. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas saat ini dari perusahaan atau industri konstituen. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas peserta klaster untuk inovasi dan pertumbuhan produktivitas. Dan yang ketiga, merangsang pembentukan bisnis baru yang mendukung inovasi dan memperluas klaster. Dalam klaster dan produktivitas ini ada beberapa hal yang patut diperhatikan, seperti akses ke input dan karyawan khusus. Yang artinya itu dalam sebuah klaster itu diberikan akses yang unggul atau lebih murah untuk di-input di dalam input dan karyawan khusus ini, seperti meliputi komponen, mesin, layanan bisnis, dan personal dibandingkan integrasi vertikal aliansi formal dengan entitas luar. Kemudian ada akses ke institusi atau barang publik, yang artinya itu banyak input yang tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi publik. Jadi dalam perekrutan karyawan itu dibutuhkan pelatihan karyawan dalam program pelatihan lokal, seperti menghilangkan atau menurunkan biaya pelatihan internal, sehingga di perusahaan ini dapat mengakses infrastruktur khusus dan saran dari para ahli di lembaga lokal yang ada, sehingga dapat meminimalisir biaya. Selanjutnya ada insentif dan pengukuran kinerja. Untuk insentif dan pengukuran kinerja ini dalam pendekatan klaster sendiri menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah yang muncul dalam lokasi itu lebih terisolasi dan lebih terintegrasi secara vertikal, dan meningkatkan insentif perusahaan untuk mencapai produktivitas tinggi karena beberapa alasan seperti tekanan yang kompetitif, input dan tenaga kerja. Jadi input dan tenaga kerja itu guna mencapai produktivitas yang tinggi akibat keunggulan yang kompetitif tadi. Tenaga kerja dibutuhkan kualitas yang lebih tinggi, karena jika ingin meningkatkan produktivitas sendiri, kualitas dan kuantitas dari hal-hal yang mencakup di dalamnya juga harus ditingkatkan. Dan terakhir yaitu complementarities. Jadi complementarities itu meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga fasilitas yang saling melengkapi. Jadi beberapa jenis fasilitas yang saling melengkapi itu meliputi produk pelengkap untuk pembeli, seperti pengalaman pengunjung yang dipengaruhi itu bukan hanya dari daya tarik dan kualitas, tapi juga dari hal-hal pendukung lainnya atau pelengkap lainnya, seperti dari kualitas hotel, kualitas dari souvenir, bukan hanya dari reviewnya saja secara umum, tapi juga dari hal-hal kecilnya tadi. Kemudian pelengkap pemasaran, munculnya sekelompok perusahaan atau industri terkait
di lokasi tersebut pemasaran itu dibutuhkan banget. Jadi seperti rujukan perusahaan, pameran dagang itu dibutuhkan untuk dalam pemasaran produk atau hal di dalam perusahaan tersebut. Kemudian terakhir komplementaritis, karena keselarasan kegiatan yang lebih baik di antara peserta klaster. Jadi hubungan antara pemasok, saluran dan industri hilir diakui dan ditangkap dengan mudah oleh kelompok para peserta yang penyebar tersebut. Koordinasi dalam mengembangkan standar dalam langkah-langkah dalam klaster ini sangat dibutuhkan di dalamnya. Selanjutnya itu klaster inovasi dan bisnis baru, pada keuntungan partisipasi klaster. Partisipasi klaster ini menawarkan suatu keuntungan atau suatu potensi yang bakal berguna untuk perusahaan yang ada. Jika suatu perusahaan tersebut dapat memahami dua indikator ini, yaitu memahami keuntungan teknologi, selanjutnya itu memahami kebutuhan dan peluang untuk inovasi. Manfaat klaster dari sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah. Ada 3 manfaat penting di dalam hal ini. Yang pertama, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional, dan yang terakhir yaitu meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan atau spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional. Terdapat strategi pembangunan regional yang dapat dilihat di slide. Yang pertama itu pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Kemudian pengembangan kekuatan yang unik yang dimiliki. Kemudian pembangunan untuk mencapai dan melihara keseimbangan di wilayah sekitar. Dan terakhir, prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Terdapat upaya pemerintah dan upaya swasta. Dalam upaya pemerintah, terdapat 6 hal yang dapat diupayakan. Yang pertama adalah upaya stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua adalah tingkatan kapasitas ekonomi mikro. Yang ketiga, tetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan. Yang keempat, kembangan dan implementasi program tindakan ekonomi. Yang kelima, fasilitas pengembangan dan peningkatan klaster. Dan yang terakhir, mendorong fasilitas dan memberikan insentif agar muncul tindakan yang lebih kolektif. Kemudian upaya swasta. Sama hal dengan upaya pemerintah, terdapat beberapa upaya yang hampir sama, seperti perbaikan kondisi faktor input, termasuk penyediaan personal yang terlatih dengan tepat, hubungan kerjasama dengan badan pemerintah dan lembaga lokal, dan yang ketiga, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal. Kemudian, menurut Porter, kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster mencakup 8 hal yang ada seperti di slide ini. Pertama, peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang terampil, kemudian pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, kemudian pencapaian standar kualitas dan lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur fisik, pendukung spesialisasi wilayah, penyediaan informasi pasar, dan pengembangan promosi ekspor. Di pembangunan regional dan kebijakan pembangunan regional, terdapat kebijakan industri dan kebijakan klaster. Untuk kebijakan industri sendiri bertumpu pada pandangan persaingan internasional, melihat keunggulan kompetitif yang sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Kebijakan industri cenderung memusat ke pusat intervensi di tingkat nasional. Dengan kebijakan klaster bertumbuh pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Dari klaster juga menyerukan untuk menyambut perusahaan asing, perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu dan mantap, pentingnya inisiatif di tingkat negara bagian lokal, berfokus pada penghilangan hambatan, dan beberapa hal lainnya mencakup di kebijakan klaster yang dapat dilihat pada pembahasan sebelumnya. Kemudian terdapat instrumen kebijakan pengembangan klaster guna mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi. Terdapat 4 hal instrumen, yaitu pertama, mengembangkan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula atau bisnis startup. Di Indonesia sendiri sudah banyak startup yang muncul akibat dari pengembangan inkubasi bisnis sendiri. Kemudian yang kedua, penyediaan fasilitas dan jasa kolektif. Selanjutnya, pengembangan modal manusia. Yang terakhir, dukungan inovasi. Pembahasan yang terakhir mengenai kritik yang dilakukan oleh beberapa ahli terhadap teori keunggulan kompetitif atau teori klaster ini. Menurut Martin M. Semley di tahun 2003, teori klaster ini sebenarnya dianggap konsep yang kacau. Kemudian pendekatan klaster dari Porter ini juga tercemar sampai taraf tertentu oleh promosi dan konsultasi komersial. Dan terakhir, perhatian terbatas pada dimensi sosial dan pembentukan dinamika klaster. Untuk pendapat ahli lainnya, menurut Wilanton tahun 2011, konsep klaster Porter secara teoritis ambigu.
Dan yang kedua, manfaat pengetahuan terlalu terbatas untuk membenarkan upaya dan prestasi yang signifikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, agar efektif, kebijakan klaster perlu dikembangkan dan diterapkan di lingkungan yang tidak pasti. Mungkin demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang berkenan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.